Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ilham Ibrahim, mahasiswa dari Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknik Informatika. Baik, kali ini saya akan membahas terkait Blitar New Normal kasus COVID-19 6,26 per 100.000 warga. Baik, sebelum memasuki materi utama, saya akan menerangkan sedikit terkait apa itu COVID-19. Baik, apa itu COVID-19? Virus corona atau bisa disebut Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau bisa disingkat SARS-CoV-2 itu adalah bahasa Latin untuk medisnya ya. Adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini bisa disebut juga dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru berat, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia, golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi termasuk ibu hamil dan menyusui. Jadi untuk virus corona tidak melihat siapa saja ya. Jadi umur apapun bisa terkena. Dan seperti kita tahu, COVID-19 ini bermula pada tahun 2019 di kota Wuhan. Makanya dikatakan COVID-19 karena tahun terdampaknya pada tahun 2019 seperti itu. Baik, apa saja gejala umum untuk COVID-19? Yang pertama ada demam. Pada demam ini suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Jadi untuk suhu normalnya di bawah 38 derajat Celcius. Yang kedua adalah batuk kering, sering batuk-batuk. Dan yang ketiga ada sesak nafas. Dan yang paling dominan untuk gejala yang paling gampang diketahui itu adalah aroma penciuman yang hilang. Itu bisa diidentifikasikan sebagai COVID ya. Rata-rata sebagai patokannya adalah aroma penciuman yang hilang. Baik, sebelum kita masuk ke pemaparan poin-poin yang setelah saya buat di infografik, saya akan menerangkan apa itu new normal. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Yang dimaksud adalah masyarakat melakukan aktivitas seperti biasa, namun dengan kegiatan protokol yang lebih ketat ya, seperti mencuci tangan atau menggunakan masker dan selalu menggunakan hand sanitizer. Tapi untuk aktivitasnya tidak mengurangi hal apapun. Seperti itu untuk new normal. Dan seperti kita tahu untuk kasus COVID-19 ini, saya mendapatkan data WHO, kasus yang terkonfirmasi adalah 242.688.319. Ini angka yang sangat besar ya, dan ini angka saya ambil tanggal 25 Oktober 2021. Baik, untuk poin yang pertama. Kota Blitar adalah sudah memasuki asesmen level 1 ya. Jadi ini adalah hal baik untuk Kota Blitar. Kota Blitar menjadi salah satu daerah di Jawa Bali yang menerapkan uji coba PPKM level 1 atau new normal berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 42 2021 tentang pemberlakuan PPKM level 1 sampai 4. Sehingga kita bisa tahu jika kota tersebut sudah memasuki level 1, maka kota tersebut sudah terindikasi aman, tapi belum sepenuhnya aman ya. Level 1 ini bisa dikatakan sudah lebih longgar untuk masalah protokol ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu apa alasannya Kota Blitar bisa memasuki level 1? Baik, kita bahas untuk ke poin 2-nya ya. Ini berrelasi dengan poin yang pertama. Kota Blitar sudah memenuhi syarat WHO. Menteri Koordinasi Marves Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan Kota Blitar menjadi daerah terpilih uji coba new normal karena sudah memenuhi syarat indikator WHO dan target vaksinasi. Jadi untuk Kota Blitar ini dia sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh WHO sehingga dia bisa melakukan uji coba new normal. Lalu untuk yang ketiga adalah
testing dan tracking. Mohon maaf untuk poinnya ini belum saya ganti angkanya ya. Nah, testing tracking ini adalah melacak dan menguji coba ya di Kota Blitar. Dan untuk testingnya sendiri sudah mencapai 72%. Tracking rasionya sudah 23%. Dan untuk board atau tingkat hunian rumah sakit sekarang 5,73%. Ini yang mengakibatkan Kota Blitar masuk dalam level 1. Kita bisa lihat dari data tersebut bahwa penurunan COVID pada Kota Blitar sangat turun drastis ya, sehingga pemerintah setempat berani untuk melakukan uji coba new normal. Dan data-data tersebut saya simpulkan pada berita artikel CNN. Dan yang keempat adalah aglomerasi. Kelebihan Kota Blitar adalah tidak dalam aglomerasi seperti Surabaya Raya maupun Malang Raya, sehingga Kota Blitar bisa masuk uji coba new normal atau PPKM level 1. Yang dimana aglomerasi ini yang dimaksud adalah kota-kota yang terhubung ya, kota-kota seperti kota-kota besar seperti Surabaya Raya, Malang Raya, jadi dia terhubung dengan kota-kota kecil lainnya ya, seperti itu. Dan yang keempat ada ini yang terakhir, maksud saya maaf karena poinnya belum saya ganti, mohon maaf sekali. Yang terakhir ada aturan baru untuk vaksinasi. Ini adalah poin yang terakhir ya. Kemenkes atau Menteri Kesehatan mengubah aturan vaksinasi COVID-19. Kota Blitar juga memenuhi syarat vaksinasi seperti yang diatur dalam Inmendagri bahwa berdasarkan standar WHO. Target cakupan vaksinasi dosis 1 minimal 70% dan untuk lansia adalah 60%. Kita bisa lihat gambar di sebelah kanan. Aturan baru untuk vaksinasi yang terpapar COVID itu gejala ringan sampai sedang, menunggu sampai 1 bulan pasca sembuh. Dan untuk penyintas gejala yang berat yang terkena COVID-19 dengan gejala yang sangat berat harus menunggu selama 3 bulan pasca sembuh. Hal ini berdasarkan surat edaran nomor HK-01-1/1/2524/2021. Jenis vaksinnya disesuaikan dengan logistik vaksin yang tersedia di wilayah masing-masing. Jadi tergantung dari daerah Kota Blitar tersebut. Dan di sini ada untuk tip vaksinasinya juga ada. Pastikan nama sudah daftar di panitia penyelenggara. Jaga kondisi tetap fit sebelum vaksinasi. Untuk pemilik komorbid, pemeriksa kesehatan ke dokter lebih dahulu. Dan untuk pasca vaksinasi yang telah dijelaskan tadi untuk aturan baru vaksinasi, periksa sertifikat vaksinasi di Peduli Lindungi. Catat efek samping. Jika bergejala berat, hubungi dokter. Tetap jaga protokol kesehatan dan beraktivitas. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang kata atau kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.